Karena selama ini tuh yang diajarkan itu what to do, tapi kita nggak diajarin how to do it, ya kan? How to make breastfeeding is more easier, ya kan? Kan ada ibu yang memang beruntung mempunyai oversupply milk dan ada juga yang memiliki low milk supply. Betul. Apa sih faktor-faktor yang membuat kok ibu ini low milk supply? Kita kan di sini sebagai konselor, namanya juga konselor counseling gitu ya kan. It's not about us, ya kan? It's about our client. Kita itu sebagai pendamping mereka untuk mencapai breastfeeding goal mereka gitu, bukan memaksakan apa yang terbaik menurut kita. Hai, welcome to Mom's Corner. Oke, untuk sebagian ibu, termasuk aku, awalnya berpikir menyusui itu hal yang mudah. Karena kan, terjadi secara alamiah gitu. Tapi ternyata enggak. Ternyata kita salah, kita harus membutuhkan skill, pengetahuan, dan langkah-langkah yang benar untuk bisa menyusui dengan benar. Sebelum itu, please tell us what you do, what you've done, sampai akhirnya kok bisa menjadi konselor laktasi dan membantu banyak orang. Yes. Jadi aku tuh nggak ada background sebagai nakes. I'm actually from a very different background. 12 tahun yang lalu aku melahirkan anak yang pertama. Jadi anakku udah SMP, yang gede tuh udah SMP, besar. udah gede. Waktu itu aku tidak mendapatkan support yang kuharapkan. Menyusui itu struggling banget buatku, susah banget gitu. Aku bukannya nggak kemana-mana, aku udah ke konselor laktasi juga, udah ketemu dokter juga. Cuman memang struggle gitu, nggak bisa gitu. Akhirnya waktu itu berjalan tidak sesuai dengan yang kuharapkan. 3 tahun kemudian lahir anak kedua juga sama, cuman Nggak dapat juga waktu support tuh system. nggak ada gitu, nggak ada gitu. Dan aku pikir ya, karena waktu itu juga informasi terbatas ya kan, belum ada sosial media kayak sekarang ya kan. Kita mau hubungin siapa juga kebanyakan mungkin di rumah sakit yang nggak mudah untuk dicapai lah gitu ya kan. Singkat cerita, 7 tahun kemudian aku melahirkan anak ketiga, which is 2021. Dan aku kaget bukan main, ternyata belum ada yang berubah. Dari 10 tahun yang lalu itu belum ada yang berubah. Masih sama aja. Masih sama, aku nggak mendapatkan support yang aku harapkan aku dapat gitu. Nggak berubah sama sekali gitu. Jadi aku pikir gimana, ini harus ada perubahan, nggak bisa seperti ini terus gitu. Akhirnya aku belajar sendiri jadi konselor laktasi gitu. Karena aku mengalaminya, aku kesusahan, aku belajar, aku jadi tahu caranya tuh gimana. Karena selama ini yang diajarkan itu what to do. Tapi kita nggak diajarin how to do it. Ya kan? How to make breastfeeding is more easier, ya kan? Jadi aku belajar sendiri, aku ngalamin dan aku sharing sedikit-sedikit aku sharing gitu. Dan ternyata banyak ibu yang relate gitu. Aku juga mengalami hal seperti yang kamu alamin gitu. Dan dari sejak itu ya aku fokus untuk edukasi, mengajarkan gimana caranya, hal-hal kecil yang kelihatannya remeh gitu ya kan. Dan ternyata banyak yang terbantu gitu. Dan dari situ aku pikir ya, yang dibutuhkan ibu itu bukan apa, tapi bagaimana gitu. Tapi emangnya dari tadi Kak Stefani berbicara tentang support system. Support system seperti apa dan dari siapakah yang bisa membantu ibu-ibu untuk mengasihi lebih lancar dan lebih nyaman? Betul. Memang support system yang terdekat itu dari suami dan keluarga, itu yang terdekat ya kan. Terus kalau misalnya kita mau lebih lebar lagi, ya berarti dari dokter anak, dari konselor laktasi, dari bodyworks terapis gitu. Jadi memang banyak, village-nya itu besar gitu. Kalau kita menyangkut soal anak itu nggak cuman kita mengandalkan diri sendiri aja atau mengandalkan suami aja gitu, tapi juga keluarga dan memang ya itu tadi seperti ya dokter anak, konselor laktasi, praktisi lainnya yang buat, karena memang kalau misalnya dibilang bayi itu secara natural bisa menyusu, idealnya memang seperti itu, tapi nggak semuanya seperti itu, nggak selalu seperti itu gitu. Dan Prakteknya susah ternyata. prakteknya susah dan it's not a mother's fault, it's not your baby's fault, karena memang keadaannya seperti itu gitu. Kadang memang butuh bantuan orang lain untuk bayi bisa menyusui gitu. Oke. Kalau kita bahas dari awal,
Apa sih yang harus kita persiapkan sebagai ibu? Mungkin persiapkan dari kehamilan agar menyusuinya lancar gitu, Kak. Banyak banget orang yang melewatkan hal ini gitu ya kan, karena kita pada saat lagi hamil kita pasti mempersiapkannya nursery ya kan, mempersiapkannya nanti 1 bulanan, gift, baju yang bagus, which is itu nggak salah gitu. Tapi kalau misalnya mereka mungkin kayak fast forward, maka mereka akan sangat berterima kasih kalau misalnya dari sejak hamil itu mereka mulai dengan edukasi menyusui, ya kan. Karena dari sejak hamil itu, trimester kedua sebenarnya tubuh kita itu sudah memproduksi ASI. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kayak ASI saya nggak keluar gitu, it's not quite right. Karena dari trimester kedua udah memproduksi ASI. Cuman memang hormon kehamilan sama hormon produksi ASI itu bertolak belakang. Jadi pada saat hamil memang ASInya nggak keluar, but it's there gitu. Makanya ada beberapa orang yang udah netes-netes ya. Yes, betul banget. Ada beberapa orang udah netes dan ada yang enggak gitu. Tapi itu bukan indikasi banyak sedikitnya ASI. Tapi memang udah ada gitu. Kalau misalnya kita mau ngikutin WHO, itu ada 7 kontak laktasi. Jadi sebelum melahirkan 2 kali ketemu dengan konselor laktasi untuk diskusi rencananya itu seperti apa. Breastfeeding plan namanya. Jadi kalau misalnya lahiran ada birth plan, ini breastfeeding plan. Itu benar-benar mendetail. Jadi kayak saya pengen pada saat lahir harus ada golden hour, harus ada IMD ya kan. Sampai yang seperti saya nggak mau bayi saya dikasih support tanpa sepersetujuan saya. Saya nggak pengen tubuh saya dipegang tanpa konsen. Itu sebenarnya ada gitu, tapi nggak semua orang tahu. Lalu yang kedua itu sebenarnya itu belajar merah ASI pakai tangan. Kenapa? Karena awal-awal baru lahiran memang ASI itu diproduksi sedikit sekali, kolostrum ya kan, sedikit sekali. Kadang bayi belum jago nyusuinnya dan kita mompa juga nggak keluar. Nah itu gunanya tangan kita untuk extract the breast milk out. Oke. Ya itu kadang yang orang keskip lah bagian itunya. Jadi pada saat baru lahir, oh kok begini, oh kayak begitu gitu. Jadinya agak ya masalahnya itu baru ada setelah lahiran itu gitu. Jadi penting banget untuk belajar dulu sebelum kita melahirkan ya, Kak. Yes, Jadi betul pada banget. saat bayi keluar kita bisa tahu langkah-langkah apa yang harus kita Betul lakukan. banget, betul Kalau banget. IMD itu memang di rumah sakit, semua rumah sakit sudah mengizinkan untuk IMD? Sayangnya enggak karena kalau misalnya jadi ada rumah sakit itu yang baby friendly hospital initiative itu mengharuskan untuk rumah sakit tersebut ada golden hour. Bahkan kalau misalnya lahirannya sesar, it's possible to do golden hour. Tapi banyak rumah sakit yang belum mengikutinya. Jadi pada saat kita mengutarakan kita pengen IMD, it's not always possible gitu. Sayangnya di situ sih. Banyak bahkan rumah sakit besar, rumah sakit umum sih kebanyakan ya, bukan rumah sakit ibu dan anak. Kalau rumah sakit ibu dan anak pasti itu udah jadi SOP-nya lah gitu. Cuman rumah sakit besar, baru kemarin aku ada klien rumah sakit besar dan dia cerita, saya udah bilang dari awal mau IMD gitu, tapi ternyata nggak kesampaian. Padahal nggak ada komplikasi, nggak ada apa-apa. It's just not their part of prosedur gitu. Jadi ya nggak kesampaian gitu. Dan kalau misalnya mau ngikutin baby friendly hospital initiative itu juga, bayi itu harus rooming in Harus sama bareng sama ibunya, ibunya. ya kan, bareng ibunya dalam satu kamar. Kenapa? Karena memang bayi kan masih menyusui itu sering kan, menyusunya itu sering. Jadi kalau misalnya bayinya itu dibawa ke kamar bayi, kita nggak tahu kapan dia lapar gitu ya kan, kita nggak tahu kapan dia pengen pengen nurse gitu. Jadinya kenapa harus satu ruangan supaya kita bisa lebih peka terhadap tanda lapar bayi gitu. Kadang dia kayak kayak steering, kayak gini-gini gitu. Itu time to put your baby on your breast gitu. Berarti it's different story kalau misalnya bayinya dibedong terus dong, Kak. Kan nggak ketahuan kadang-kadang tanda-tandanya. Benar. Jadi sebenarnya bukannya nggak boleh dibedong, cuman kita memang harus lebih aware aja. Mungkin dibedongnya abis nyusuin, ya kan, abis nyusuin, udah kenyang, dibedong, oke. Terus mungkin sekitar 2 jam, 3 jam kalau anteng-anteng kita harus buka. Karena first few weeks itu adalah golden time untuk menaikkan produksi ASI. Jadi kalau misalnya kita biarin bayinya pinter nih gitu ya kan, kayak tidurnya lama gitu. Padahal itu bisa impair your breast milk production gitu, dan itu nggak banyak orang yang tahu kalau misalnya ASI itu diproduksi ketika dikeluarkan dari payudara Oke. gitu. Oke. Kalau dari mendengar cerita klien-kliennya Kak Stefani, paling banyak tuh masalah yang dihadapi ibu-ibu mengasihi apa sih, Kak? Paling banyak itu mereka merasa ASInya sedikit. Mereka merasa ASInya sedikit, kayak ya apa yang salah ya dengan tubuh saya kok ASInya sedikit gitu, kalau menyusui kok rewel gitu. Kalau misalnya
pumping kok dapatnya sedikit. Itu sih yang paling banyak. Paling itu jujur aja itu adalah masalah aku juga. Sayangnya pada saat aku menyusui aku belum ketemu Kak Stefani gitu. Kan ada ibu yang memang beruntung mempunyai oversupply milk dan Ya, ada juga yang memiliki low milk supply. betul. Apa sih faktor-faktor yang membuat kok ibu ini low milk supply? Oke. Nah, jadi sebenarnya ada 2, perceived low milk supply sama yang beneran low milk supply. Oke. Perceived low milk supply itu ketika seseorang merasa kalau misalnya ASI-nya itu sedikit, padahal enggak. Cuman mungkin dia nggak tahu kalau misalnya itu dia ASI harus dikeluarkan untuk diproduksi, harus sering-sering nurse your baby gitu. Mereka nggak tahu gitu. Dan yang satu lagi itu beneran true low milk supply. Low milk supply ini juga ada beberapa reason. Yang pertama itu memang udah dari sananya, alias bawaan tubuhnya, kondisi kesehatan dari sebelum hamil. Contohnya itu kayak PCOS, diabetes, hyperthyroid itu bisa menyebabkan seorang ibu itu memiliki suplai yang sedikit gitu. Terus yang kedua itu terjadi sesudah melahirkan. Terjadi sesudah melahirkan itu ya salah satunya itu mestinya dia sering-sering nyusuin, tapi karena bayinya tidur lebih lama ya dia santai-santai aja gitu. Atau ada kondisi misalnya mastitis, didiemin sampai abses, jaringan susunya itu impaired, rusak gitu ya. Jadinya mau nggak mau suplasinya dikit gitu. Jadi ada yang terjadi sesudah maupun sebelum. Terus kalau misalnya sudah mengalami low milk supply, bisa nggak supaya supply-nya jadi naik? Tergantung kalau misalnya secondary low milk supply, jadi terjadi setelah melahirkan, kemungkinannya itu bisa, so it's reversible. Tapi kalau memang kondisi kesehatan udah dari sananya seperti itu, kayak misalnya ada namanya IGT, insufficient glandular tissue, jadi memang kelenjar susunya itu nggak mencukupi untuk bayinya ASI eksklusif, berarti memang nggak bisa gitu. Mau diusahain sebagaimanapun nggak bisa. Jadi kalau misalnya ada yang bilang semua bayi itu pasti bisa cukup dari ASI aja gitu, it's not quite right gitu, karena kondisi kesehatan tiap orang kan berbeda gitu, dan kenyataannya ada yang seperti itu. Mungkin nggak banyak, tapi ada gitu, dan sayangnya itu yang suka di-dismiss sama banyak orang yang harusnya jadi support system kita. Kalau balik lagi kita ke obrolan yang di awal ya, support system itu banyak yang di-dismiss gitu. Jadi kayak kamu pasti bisa gitu, tapi enggak. It's more complex than that gitu. Nah, ngomongin itu, gimana caranya pasangan kita bisa menjadi support system utama bagi kita? Karena aku merasa pada saat perempuan melahirkan, hormonal changes, Yes. kita tuh suka nggak bisa berkomunikasi, kita tuh Benar. suka nggak bisa kasih tahu kita maunya apa, butuhnya apa, jadinya diem aja gitu. Benar. Gimana sih caranya supaya pasangan kita tuh mengerti apa yang kita butuhkan, supaya proses menyusuinya juga nyaman, lancar? Betul. Itu memang harus dikomunikasikan dari sejak kehamilan. Itu salah satu obrolan penting yang harus dilakukan oleh calon ayah ibu pada saat sebelum melahirkan ya kan. Jadi contohnya kayak tadi breastfeeding plan itu sebaiknya dibuat bersama. Jadi ayahnya juga on board with this ya kan. Ayahnya juga mengupayakan untuk istrinya dan anaknya ya breastfeeding goal-nya itu tercapai. Jadi kita kalau konselor laktasi itu ngomongnya diet. Jadi nggak cuman ibu, nggak cuman anak, tapi it's a circle gitu. Ayah, ibu, dan anak itu membentuk suatu diet. Jadi kita harus bekerja bersama gitu. Jadi kita mungkin kalau kita sebagai ibu kita udah make sure nanti pembagian tugas. Jadi kayak misalnya oke, nanti saya tidur dari jam segini sampai jam segini, nanti kamu bangun ya ini gitu, bantu gini gitu. I think it's very important to be communicated earlier gitu ya kan. Jadi karena sebagai seorang suami, seorang ayah, sebenarnya bukannya mereka nggak mau bantu juga, kadang mereka clueless juga harus ngapain gitu kan. Mereka nggak tahu harus Mereka bantu nggak apa. tahu harus bantu apa gitu, harus ngomong apa, harus kayak gimana, misalnya istrinya moody atau mereka just clueless gitu. Jadi kita pembagian tugas, oke, just make sure makanan ada ya pagi, siang, sore, malam gitu, dan make sure everything else kalau misalnya dia nggak bisa, mungkin ayahnya nggak bisa nyusuin, tapi everything else dia sebenarnya bisa ya kan, bisa bantu. Dan itu memang kita yang harus kasih tahu gitu. Saya harap kamu bisa begini. Kalau pumping cuci botol ya, it's your job. Atau at least kalau misalnya ada nanny atau helper, make sure nggak pusing dengan urusan domestik, karena kita itu sebagai ibu udah harus ngurus bayi ya kan, kita harus ngurus suami juga, domestik ini juga gitu loh, belanjaan,
apa supir, neni, belum pekerjaan kalau bekerja gitu. Jadi it's very important untuk ada pembagian tugas very early. Jadi di satu rumah, satu keadaan rumah tangga memang harus ada pembagian tugasnya. Jangan semuanya hanya diberikan kepada ibu aja. Benar banget. Terus tiba-tiba milk supply-nya jadi rendah, Benar banget. disalahin lagi Benar ibunya, banget, kenapa benar ini nggak banget, bisa iya. menyusui. Stres kan begitu banyak kerjaan, kurang istirahat, karena kurang istirahat juga contribute juga gitu kan ke suplai ASI yang rendah. Dan yang disalahin ibunya lagi, kamu nih udah nggak bisa ngurus rumah tangga, ASInya nggak ada, bayinya nangis mulu. Jadi kayak kadang itu dia, makanya kenapa kita butuh ya support system yang baik gitu ya kan. Dan tadi bagus banget yang Kak Stefani bilang, pada saat sebelum lahir kan coba kita bikin breastfeeding plan ya. Dan itu bukan cuma ibu ke anak aja, cuma suami juga harus mengerti apa sih plan-plan kita untuk menyusui. Gitu, itu bagus banget. Dan kalau kita ngomongin supply lagi Kak, apa benar kita harus menyusui itu benar-benar sampai habis supaya bisa semakin banyak lagi supply ASI kita? Yes, jadi memang ASI nggak pernah benar-benar bisa habis gitu. 0 mililiter itu nggak Nggak mungkin mungkin gitu. bisa. Jadi goalnya itu memang mostly out, sebagian besar keluar sekitar kalau ada risetnya sekitar 60-70%. Jadi mostly out, baru dia akan diproduksi Yang baru. gitu. Makanya kenapa kalau kita kayak kadang ada bayi yang memiliki kondisi kurang bisa menyusui dengan optimal, ngisapnya dikit, makanya akan diproduksi dikit. Dan itu jadi kayak telur sama ayam. Ngisapnya dikit, produksinya dikit. Lama-lama dia bakal depleted, bakal habis gitu kan. Ngisap dikit, itunya dikit. Dan ibunya lagi yang disalahin gitu. Padahal kita harus cari tahu dulu kenapa dia seperti itu. Oh, ternyata mungkin ada kondisi oralnya yang nggak memungkinkan bayi itu ngisap optimal. Dan apa benar komposisi ASI yang keluar awal dan komposisi ASI yang keluar terakhir tuh beda ya Kak? Lebih kental yang terakhir ya Kak? Betul. Makanya dia keluarnya terakhir karena dia agak lambat ya kan dibanding yang lebih watery gitu. Memang komposisinya beda. Kalau misalnya yang lebih encer itu dia buat kayak thirst quencher. Jadi kalau buat aus dia minum melegakan gitu. Sedangkan yang belakang itu yang lebih banyak lemaknya emang itu yang bikin kenyang. Tapi itu memang udah dibikin sedemikian rupa gitu. Jadi misalnya pagi kita produksi ASI lebih banyak karena buat bayinya itu udah tidur semalaman dia aus dia minum ya kan. Lebih banyak hormon serotonin buat babynya itu lebih seger, lebih awake untuk menghadapi seharian itu. Sedangkan kalau misalnya malam itu lebih kental tapi lebih banyak melatonin supaya babynya itu bisa bobok lebih panjang kalau malam. Wow. Ya, Jadi ASI yang dikeluarkan di pagi hari dengan ASI yang dikeluarkan di malam hari itu beda lagi? beda ya. Berarti beda. lebih baik menyusui fresh ASI dong? Betul. Daripada ASI perah yang di freezer? The fresher the better, betul. Oke. Apa kalau misalkan kita perah ASI kita simpen di freezer kualitinya langsung beda? Pasti akan berbeda lah, sama kayak makanan aja ya kan, makanan fresh sama makanan frozen pasti berbeda. Tapi tetap lagi dibandingin apa ya kan, alternatifnya apa. Kalau alternatifnya ada yang lebih bagus, kita akan pilih yang lebih bagus, yang hasil lebih fresh ya kan. Tapi kalau alternatifnya nggak lebih bagus, it's still good gitu. ASI yang di frozen tetap bagus kok gitu. Kalau tadi kita sudah ngomongin low milk supply, bagaimana dengan ibu-ibu yang mengalami oversupply and how to handle it? Banyak juga ibu yang mengalami oversupply, terutama either karena memang kelenjar susunya itu banyak banget atau memang pas awal-awal dia overstimulasi. Jadi mungkin dia DBF juga, mungkin pumping juga on top of DBF. Jadi your body thinks that you have twin, kayak punya bayi kembar, saking stimulasinya itu banyak banget. Sering banget Sering dikeluarkannya. banget, iya. Jadinya makanya dia memproduksi ASI yang jauh melebihi kebutuhan bayinya. In general sebenarnya it's not something bad, ya kan? Mendingan punya lebih ekstra dibanding kurang sebenarnya ya kan. Cuman memang kadang-kadang ada orang yang nggak bisa rutin ngeluarinnya, nggak bisa tuntas buat ngeluarinnya, dan itu bisa muncul masalah baru kayak sumbatan, mastitis gitu. Tapi selama kita bisa ngeluarinnya secara efektif, frekuen dan tuntas gitu, it's not a problem sih. Apa kalau ibu-ibu yang mengalami oversupply harus di pause dulu atau ditunggunya dijedainnya lebih lama untuk dikeluarkannya, kayak dipompanya tunggu berapa jam dulu gitu? Yes. Jadi itu sebenarnya tergantung goalnya. Kalau misalnya bayinya itu masih kecil banget, masih di bawah 4 bulan,
Um, I would recommend you stay where you are. Mendingan seperti itu dulu sekarang, karena nanti biasanya kalau misalnya kita got our first period back, supply bakal turun. Oke. Kalau kita mens itu biasa supply turun. Kalau kita sakit, supply turun. Kalau kita stres, supply turun. Jadi kalau misalnya goal menyusuinya 1 tahun atau 2 tahun, itu masih jauh banget, ya kan? Goalnya itu masih di ujung sana. Makanya kenapa aku biasa sih nyaranin just stay where you are. You can deal with your excess breast milk, mau didonasiin, mau dipakai buat mandi gitu. Tapi paling nggak suplai kamu terjaga. Jadi kalau misalnya ada kendala-kendala tadi, suplai menurun tetap cukup untuk bayinya. Gitu. Lain cerita kalau misalnya udah katakanlah udah 18 bulan, udah 20 bulan, udah on the way to winning, misalnya mau ngurangin pelan-pelan, it's okay gitu. Jadi itu sebenarnya hanya untuk preventatif aja sih. Oke. Ya, sometimes ada orang yang nggak nyaman banget dengan oversupply-nya itu kebanyakan banget. In that case, kita bisa bikin plan untuk ya kurangin perlahan lah gitu supaya nggak benar-benar drop supply-nya. Lalu apalagi Kak yang menjadi hambatan ibu-ibu menyusui? Kalau menurutku sebenarnya faktor paling besar ibu menyusui itu balik lagi ke support system. Harusnya nggak ada masalah yang nggak bisa dipecahkan atau dicari jalan keluarnya. Sebenarnya sih seperti itu gitu. Cuman yang aku sangat sayangkan ya itu tadi, kalau misalnya banyak masih konselor laktasi di Indonesia itu yang bias, they push their own agenda gitu. Jadi kita sebagai klien, karena aku dulu I'm one of them gitu, I was one of them gitu. Kita pengen apa dan di dismiss sama mereka gitu. Aku pengen pumping, nggak boleh DBF aja gitu. Asiku seperti ini, ya udah DBF-in aja gitu. Kayak itu nggak menjawab masalah yang mereka hadapin gitu. Dan ya keinginan kita di disregard gitu. Itu menurutku sih yang paling bikin down. Kayak saya bukannya ibu yang malas loh, saya bukannya ibu yang nggak mau berusaha gitu. Saya ada di sini ketemu kalian, ketemu dokter, ketemu konselor laktasi karena saya pengen do something about it gitu. Tapi ternyata ya mereka menyuruh sesuatu yang it's not possible for us, ya kan? Gimana caranya gitu, show us gitu. Jadi banyak banget yang masalah-masalahnya itu jadi udah terlalu jadi berprogres gitu, yang harusnya bisa intervensi di awal nggak memburuk, tapi malah jadi tambah buruk gitu. Itu sih yang sangat kusayangkan banget gitu, kayak penggunaan botol dot contohnya ya kan. Kayak some people just have to use that gitu. Tapi begitu kamu tahu pakai botol langsung kastanya turun berapa derajat gitu. Dan itu sih yang disayangkan kan, karena kita kan di sini sebagai konselor, namanya juga konselor counseling gitu ya kan. It's not about us ya kan, it's about our client gitu. Kita harus we have to meet them where they are, bukan kamu yang kesini gitu loh. Kita harus apa yang bisa saya bantu ya kan, what's your goal. Kita itu sebagai pendamping mereka untuk mencapai breastfeeding goal mereka gitu, bukan memaksakan apa yang terbaik menurut kita, karena kan apa yang terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut ibunya dan anaknya, mereka yang akan menjalaninya gitu. Itu sih yang kayak itu sih yang disayangkan. Kalau misalnya menurutku masalah menyusui itu nggak ada yang nggak bisa diatasin gitu, karena ya memang teorinya udah ada gitu. Yang aku alami juga mungkin alhamdulillahnya aku waktu itu lahiran di Di Amerika Amerika, ya. kayak aku tidak terlalu begitu banyak dapat intervensi dari orang-orang gitu. Yes. Tapi kan banyak juga ibu-ibu yang mengalami hal yang kurang beruntung gitu. Iya. Kadang-kadang kalau nggak DBF, tiba-tiba anaknya baru lahir dikasih dot, langsung lah orang-orang bilang, kok dikasih dot, Iya. kok nggak DBF, Iya. kok nggak IMD dan lain-lain. Iya. Itu yang membuat kita sebagai ibu tuh drop. Betul banget. Dan ternyata itu bersangkutan sekali ya Kak, pada saat mood kita drop, kita stres, Yes. supply-nya malah semakin sedikit dan Yes. sedikit. Betul banget. Itu betul banget. Kalau bicara low milk supply lagi Kak, banyak orang-orang yang memakai ASI booster. ASI Iya. booster itu Kak Stefani menyarankan meminum ASI booster, memakan ASI booster atau Oke, jadi the thing about ASI booster itu kan banyak. Kalau kita konselor laktasi itu bilangnya Galactagok. Jadi Galactagok itu herbal makanan yang bisa menambah produksi ASI. Itu sebenarnya itu mirip seperti targeted medicine. Masalah kamu apa? Kalau kamu pakai ASI booster yang cocok, itu akan menambah produksi ASI. Ya kan? Contohnya misalnya kalau hormon produksi ASI itu kan prolaktin. Kalau prolaktin kamu rendah, minum ini yang bisa meningkatkan prolaktin, oke, suplai kamu akan naik gitu.
Tapi kalau misalnya kita random aja makan, padahal masalah kita bukan di situ, ya dia nggak akan membantu gitu. Jadi banyak orang yang menganggap ASI booster itu seperti magic pill. Kamu minum suplai ASI naik gitu, tapi it doesn't work like that gitu ya kan? Oh enggak. Enggak. Saya Jadi salah satu ibu yang salah. jadi tetap produksi ASI itu dari pengosongannya, remove milk to make milk. Jadi ASI harus dikeluarkan baru diproduksi kembali gitu. Jadi ASI booster asal sesuai dengan kebutuhannya dia bisa membantu. Tapi kalau misalnya nih contohnya nih masalahnya di pompa ASI-nya yang nggak ngosongin, atau masalahnya bayinya mungkin uncoordinated sucking. Jadi dia suckingnya itu agak nggak pinter lah gitu, atau mungkin memiliki tongue tie. Mau minum ASI booster sebanyak apapun ya nggak bisa mengeluarkan ASI itu dari dalam payudara kita gitu. Oke. Jadi I think it's something that you have to work with lactation counselor gitu, kayak root cause-nya apa sih, masalah kamu apa sih sampai ASI-nya sedikit gitu. Kalau misalnya dibutuhkan, oke, we'll go for it. Tapi kalau misalnya enggak, bisa kok naikin suplai ASI dengan cara lain sebelum minum ASI booster itu. Oke. Jadi nggak bisa asal minum ASI Iya, booster. iya, nggak bisa asal minum karena kita maunya nyusuinnya jarang, pompanya jarang, tapi sekali minum dapat banyak gitu. Berharapnya seperti Berharapnya itu, berarti seperti salah itu. ya. Not quite right ya, nggak salah sih, cuma not quite right gitu. Why? Kenapa aku baru ketemu Kak Stefani sekarang? Oke, sering kali pada saat aku mau memompa ASI dan waktu itu aku ngeliat adik aku juga, kok warna ASI kita tuh beda loh Kak. Tiba-tiba ada yang kuning, tiba-tiba ada yang putih cair. Iya. Apakah nutrisinya terlihat dari warna dan tekstur ASI? Enggak. Jadi seperti yang tadi di awal aku bilang, kalau pagi itu dia memang lebih watery, jadi kelihatannya itu lebih encer. Kalau misalnya malam dia itu lebih creamy, jadi kelihatannya itu lebih kayak putih kental. Dan kadang makanan yang kita makan itu bisa contribute juga. Kita Dari lagi warna makan yang ke warna ASI hijau-hijau, itu? ya jadi kayak agak hijau. Kalau kita lagi makan mungkin banyak buah naga atau sesuatu yang merah, dia bisa agak pinkish gitu. Tapi itu nggak pengaruh ke nutrisi sih. Oke, jadi makanan apa yang kita makan juga berpengaruh dengan nutrisi-nutrisi dan warna dari ASI itu sendiri. Warna dari ASI iya, kalau nutrisi sebenarnya ASI itu lumayan konsisten isinya apa. Jadi kayak misalnya fat 4%, kalori berapa banyak, protein berapa banyak, immunoglobulin berapa banyak, itu konsisten gitu. Cuman memang kalau misalnya ibunya itu makan makanan yang bergizi, nggak hanya benefit buat bayinya juga, tapi buat ibunya juga, physically and mentally gitu. Jadi walaupun makanan itu nggak berhubungan langsung dengan ASI, maksudnya ASI itu akan selalu berkualitas sebaik mungkin gitu, tapi penting juga untuk ibunya lebih mindful sih terhadap makanan yang dimakan. Aku nggak bilang kayak harus perfect, 4 sehat 5 sempurna, apa menu seimbang gitu. At least kita usahakan sebaik mungkin untuk makan makanan yang seimbang untuk kesehatan fisik sama mental kita. Walaupun ibunya makannya berantakan gitu, tapi nutrisi ASI-nya tetap baik ya? Jadi dia mengambil nutrisi terbaik dari ibunya untuk diberikan kepada anaknya. Makanya jadi tubuh kita sebenarnya secara natural itu berkorban demi anak gitu kan. Iya. Ternyata tubuh kita sepinter itu untuk menghasilkan ASI yang sangat bernutrisi untuk anak-anak ya. Jadi kalau misalnya ada orang tua zaman dulu bilang nggak boleh makan pedas kalau lagi menyusui, nggak boleh minum kopi, itu mitos Kak? Kalau misalnya pedas, jadi gini, pada saat hamil kalau kita terbiasa makan pedas, bayi kita itu udah familiar terhadap rasa tersebut, most likely oke gitu. Kalau misalnya kopi, in general oke, tapi memang ada beberapa bayi yang sensitif, jadi agak rewel gitu. Kalau misalnya seperti itu mungkin kita bisa either minumnya itu ditunda dulu, bayinya agak gedean 2-3 bulan ke atas, atau kita minum dikit-dikit terus kita lihat bayinya pengaruh apa enggak gitu. Tapi in general nggak ada makanan yang dilarang pada saat ibunya itu menyusui ya. Yang penting ibunya happy aja. Yang penting ibunya happy. Ibunya Itu happy. ASI booster paling bagus. Atau ibunya happy, papanya ngajak shopping, itu pasti Bener banget. Aku sering banget tuh dapat cerita. Aduh, diajak jalan-jalan, diajak makan hotpot, langsung ASI-nya tuh banyak, pulang-pulang banyak, dia bilang gitu. Itu adalah tugas suami ya, harus Bener. ajak istrinya happy-happy, ajak istrinya jalan-jalan supaya milk supply-nya jadi semakin meningkat lagi. Bener. Betul. Terus pantangan apa lagi tuh berarti Kak, kalau misalnya ibu menyusui, kalau misalnya dari makanan nggak ada nggak pantangan-pantangan lain yang harus diperhatikan? Oke, sebenarnya nggak banyak pantangan-pantangannya. Paling yang orang suka nggak tahu, yang bisa menurunkan suplai ASI itu obat-obatan yang mengandung pseudoephedrine, itu decongestant.
obat pilek. Oh, oke. Obat pilek decongestant yang mengandung pseudoephedrine itu bisa menurunkan suplai ASI. Another thing itu peppermint. Ini memang nggak ada risetnya, tapi memang udah banyak melaporkan case ibu yang mengkonsumsi peppermint itu suplai ASI-nya turun. Dan peppermint itu juga yang digunakan untuk ibu yang butuh menyapih cepat atau mengurangi produksi ASI-nya. Jadi 2 itu sih. Oke. Peppermint asin candy gitu. In big amount ya bisa. Oke. Sama essential oil, Atau tea. tea ya. Kalau misalnya sekali-sekali pastinya enggak lah ya, tapi kalau misalnya setiap hari selama berbulan-bulan ya menurunkan suplai Produksi, ASI-nya. oke. Nah, kalau untuk produksi ASI di payudara kanan dan kiri, Yes. itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, selalu berbeda ya Kak. Berbeda. Biasanya waktu yang aku alami, payudara kanan tuh selalu keras, sementara yang kiri tuh lembek terus gitu. Yes. Itu artinya memang yang kiri nggak bisa memproduksi atau memang selalu berbeda? It's a two different organ. So you have to treat it differently, gitu, independently. Jadi memang menurut riset payudara kanan produksi ASI-nya itu lebih banyak. Bisa karena mungkin kita stimulasi lebih sering, bisa juga kelenjar susunya memang lebih banyak, bisa juga kalau misalnya DBF bayinya emang lebih demen yang kanan. Jadi banyak penyebab gitu. Mungkin juga nipplesnya yang kanan lebih enak gitu. Jadi bayinya juga lebih demen di sisi itu gitu. Jadi yang kiri agak tertinggal. Kita ngomongnya slacker boob gitu yang kiri. Tapi it works independently dan ada banyak ibu yang bisa menyusui dari satu payudara aja tuh banyak gitu. Jadi dia emang supply and demand sendiri gitu dari satu payudara. It's possible. Jadi memang itu normal kalau misalnya payudara kanan dan kiri emang berbeda suplainya. Yes, normal. Oke. Kak, pernah nggak dapat klien yang datang kayak, kenapa ya saya udah ASI eksklusif tapi anak saya kok nggak se-chunky, se-chubby anak teman saya ya? Iya. Anak teman saya kasih sufor tuh langsung chubby banget loh gitu. Iya. Kok kenapa ya anak saya nggak segendut itu gitu? Iya. Pernah nggak dapet kayak gitu? Oh, banyak gitu. Cuman it's a valid question ya kan, kita sebagai ibu juga pengen pasti anak kita kayak agak yang cabi-cabi Iya. gitu kan. Cuman ya balik lagi aku ingetin gitu, patokan pertumbuhan anak itu ya dari kurvanya ya kan, kurva pertumbuhannya gitu. Selama naik itu sesuai kurvanya, aktif gitu ya kan, milestone selalu tercapai, ya itu udah bagus banget gitu. Udah memang goalnya seperti itu. Jadi goalnya tuh bukan gemuk-gemukan, tapi ya grafik pertumbuhannya itu naik sesuai kurvanya dia gitu. Memang agak itu sesuatu yang kayak aku bisa ngomong kayak gitu, tapi apakah mereka mau menerimanya, it's a different thing gitu. Cuman ya it is what it is gitu. Kalau seperti itu ya aku cuman berharap ya ibunya bersyukurlah anaknya sehat dan tumbuh dengan baik ya kan, perkembangannya milestone-nya tercapai. Dan yang paling penting kayaknya harus menutup mata dan telinga dari omongan orang-orang mengenai anak-anak kita ya. Benar. Karena kayaknya cuma kita yang bisa mengerti anak kita. Benar. Dan kita tahu yang terbaik untuk anak kita. We are the expert of our own child ya kan. Oke, tadi sebelum Kak Stephanie kesini, kita buka pertanyaan di Instagram. Ada pertanyaan bagus dari @herashaf. Apa yang sebaiknya kita lakukan biar ibu bisa mengambil keputusan sendiri dalam proses menyusui dan tidak diintervensi pihak lain? Pertanyaan yang bagus, itu pertanyaan yang bagus banget karena aku ngerti dari mana pertanyaan itu berasal gitu. Mungkin dia nggak mendapatkan, jadi pada saat hamil melahirkan dia nggak dapat kontrol atas dirinya sendiri, makanya dia bisa ngomong seperti itu, gimana supaya saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan gitu ya kan. You need to be firm dengan apa yang kamu mau ya kan. Saya pengen seperti ini dan kita kejar apa yang kita pengen, itu kita kejar. Contohnya misalnya saya kayak tadi breastfeeding plan itu sebenarnya salah satu contoh yang bisa diterapkan. Kita harus survei dulu rumah sakit mana yang baby friendly ya kan, yang bisa se-align lah dengan. Jadi sebenarnya kalau kayak sendiri itu sebenarnya nggak benar-benar sendiri gitu loh, tapi at least kita advocate apa yang kita inginkan gitu, kita perjuangkan apa yang kita inginkan. Kalau misalnya rumah sakit ini kayaknya nggak bisa golden hour, nggak bisa IMD, ya udah saya cari rumah sakit lain yang memang sejalan dengan tujuan kita itu pengen seperti apa gitu. Sama seperti menyusui juga gitu, sayangnya kita tinggal di negara yang sangat erat satu dengan yang lainnya ya kan. Kadang kita masih tinggal dengan saudara, orang tua dan tetangga yang
mungkin mereka punya opini sendiri terhadap diri kita gitu. Tapi kita balik lagi, kita harus tahu we are the expert of our own child. Bukan DSA kita, bukan orang tua kita, bukan mertua kita. Kita yang tahu yang terbaik buat anak kita, dan saya ingin memperjuangkan itu. I want to be the advocate for myself, for my child gitu. Jadi ya makanya aku salut banget sih sama Niki, karena yang udah Niki lakukan selama ini ya you're doing exactly what she's asking gitu. I'm so proud of you. Thank you, So proud. Kak. Oke, sekarang apa yang ingin Kak Stephanie katakan kepada ibu-ibu atau moms yang sedang menonton podcast ini, yang sedang berjuang untuk mengasihi anaknya? Aku sebenarnya pengen bilang sih, kalau misalnya kan banyak kesulitan ibu menyusui, ya kan, banyak kesulitan ibu menyusui dari awal maupun sampai dalam perjalanannya, suplai ASI rendah, suplai ASInya kebanyakan, mastitis, proses melahirkan dan menyusuinya itu nggak berjalan sesuai dengan keinginan dia. Aku cuman pengen ingetin sih, karena your worth is not defined by how many milliliter you produce or not produce. Your worth is not defined by how you feed your baby. Your worth is not defined by how you give birth to your baby gitu. You are their mother and you are the best. You are the best for your kids. Itu sih yang aku pengen, yang kadang-kadang orang tuh suka lupa, merasa dirinya itu kayak merasa dirinya itu gagal, padahal enggak gitu. Your baby doesn't care how they fed, ya kan, mungkin dia nggak inget dulu waktu masih bayi gimana dia lahir atau gimana dia disusuin gitu. Yang dia inget, ibuku selalu ada di sampingku dan ibuku menyayangiku sepenuh hati. Itu sih yang pengen aku sampaikan sih. Yeah, wow, it hits me hard. Dan my last question for you, mungkin ada juga yang Kak Stephanie ingin sampaikan kepada para suami, mungkin mertua atau orang tua yang anaknya atau istrinya sedang berjuang untuk mengasihi. Iya. Bagaimana untuk menjadi support system yang baik? Yes. Aku mungkin pengen menyampaikan kepada mereka kalau istri, anak, menantu kalian itu sangat hebat gitu. Kayak mereka struggle tapi masih tetap ingin memberikan yang terbaik untuk anak kalian, untuk cucu kalian. Itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya kan, bukan sesuatu yang mudah menjadi istri. Ibu kita, peran kita itu banyak banget ya kan, peran kita banyak banget, dan banyak juga bahkan yang harus long distance dengan anaknya, long distance dengan suaminya. It's not easy. Jadi apa yang bisa kalian lakukan, buatlah hidup orang terkasih kalian itu ya lebih mudah gitu ya kan. Apa yang bisa kalian bantu, dibantu. Kalau misalnya nggak bisa bantu, at least jangan nyusahin gitu ya kan. Mungkin itu aja sih, lebih sayangi istri kalian, lebih sayangi anak mantu kalian gitu. Karena itu dia, istri kalian, anak mantu kalian is raising a new generation gitu. Jadi ya it's very important sih. Dan ada satu postingan Kak Stephanie, just a simple hug itu yang kita butuhkan. Yes, kan? betul. Kita nggak butuh advice, nggak butuh harus ini harus itu. Just hug us gitu. Kadang kita cuman butuh didengerin ya kan. Yep. Advice. That's really nice. Kak Stephanie, thank you so much for sharing. Thank you Nikki for having me. Thank you. See you guys next week.